Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan si shaim, orang yang berpuasa, dirinya dengan neraka sejauh untuk satu hari puasa sejauh perjalanan 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berhubung kita sedang berada di bulan Sya'ban dan sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan, tinggal kurang lebih 24 hari ataupun 23 hari ke depan. Maka pertemuan kita pada malam ini kita akan berusaha untuk memaparkan kembali tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, tentunya di bulan Ramadan yang tidak akan lama lagi kita akan berjumpa kembali dengan bulan tersebut, bulan yang penuh rahmah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu langit, pintu surga, pintu rahmah, dan menutup semua pintu-pintu neraka. Dan harapannya bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum dalam rangka mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Namun dalam hal tersebut, yang pertama sekali perlu kita pelajari tentang fadail, tentang fawaid-fawaidnya, apa manfaat ataupun faedah dan kelebihan dari puasa itu sendiri, sehingga itu menjadi sebuah spirit motivasi kepada kita semua dalam rangka mengerjakan amal ibadah puasa tersebut. Berdasarkan beberapa keterangan yang sahih datang dari Rasulullah SAW, puasa yang kita lakukan, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa yang lain, nggak mesti Ramadan, karena durasi waktunya sama, dari azan subuh imsaknya berlaku sampai azan maghrib, itu waktu imsak daripada apa saja yang dapat merusak dan membatalkan puasa, baik itu untuk puasa fardu dan puasa sunat. Jadi pahalanya sama. Dan terkait masalah pahala, di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ami'ati dhaifi. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, satu kita kerjakan, pahalanya 10 ila sab'ami'ati dhaifin, hingga 700, illa shaum, kecuali puasa. Artinya puasa lebih dari itu, lebih dari apa yang telah disebutkan tadi. Walaupun angka minimalnya satu hari kita berpuasa diberi pahala seperti puasa 10 hari, sebagaimana ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengiringi ataupun memperikut 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun, ini batas minimal. 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan, nilainya ini minimal 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal, 60 hari.
Jadi waktu dijumlah 10 bulan ditambah 60 hari dan 60 hari itu 2 bulan. Jadi 1 tahun. Itu minimal. Dan Allah bisa menggandakan lebih dari 700. Ini khusus untuk ibadah puasa, karena sebagaimana kata Allah dalam hadis kudusi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu milik aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku berhak untuk memberikan balasan istimewa kepada orang-orang yang puasanya benar. Puasa makbul, diterima Allah. Namun puasa-puasa yang hanya sekedar menahan diri daripada makan dan minum, tidak lebih dari itu hanya sekedar menunaikan kewajiban. Apa yang didapatkan dari yang dilakukan tersebut hanya lapar dan dahaga, pahalanya enggak ada. Kalau enggak sanggup mengimsakkan seluruh anggota yang ada di si shaim tersebut, bukan hanya imsak perut dari makan dan minum, tapi lisannya tidak imsak, pandangannya tidak imsak, telinganya enggak imsak, hatinya enggak imsak, tangan kaki semua udah enggak imsak dari apa saja yang diharamkan Allah dari maksiat. Perut imsak, enggak makan, enggak minum, takut puasanya kebuka. Tapi dia enggak pernah takut puasanya rusak dengan mengerjakan maksiat kepada Allah di saat sedang berpuasa, adapun setelah iftar. Ini bisa merusak juga puasa yang sebelumnya. Jadi di saat sedang berpuasa dari adzan subuh, adapun dari adzan subuh sampai azan maghrib, dia benar-benar menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Baik itu maksiat lisan semacam ghibah, berbohong, berdusta, adapun yang lainnya. Begitu juga maksiat pandangan dan yang lainnya. Tapi pada malamnya dia tidak lagi menjaga sebagaimana pada saat dia sedang berpuasa. Bagaimana puasa hari tersebut bisa rusak? Dengan maksiat-maksiat yang dilakukan pada malam harinya. Bisa berpindah pahala puasanya ke orang yang dia ghibah, kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia memprovokasinya untuk mengadu domba dan lain sebagainya, adapun kepada orang yang ia dustai. Bisa berpindah. Maka puasa yang kita lakukan perlu dirawat. Apa yang sudah kita lakukan perlu dijaga. Bukan hanya sekedar puasa menunaikan kewajiban, tapi rawatlah puasa sehingga kita bisa memanennya. Kapan? Pada ketika kita kembali kepada Allah. Itu puasa yang benar. Itu puasa yang disebut dengan khawadisul khawas, orang-orang berkelas yang sanggup, orang-orang tertentu yang sanggup. Jadi bukan hanya imsak perut, tapi imsak semua anggota yang kita miliki dari apa saja yang merusak puasa itu. Dan tidak lain kecuali yang dapat merusak hanya maksiat. Apalagi syirik, itu lebih lagi. Maka berkaitan dengan fawaid-fawaidnya, di antaranya Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah gambaran tentang puasa, pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang Allah berikan dari hasil ataupun dari pekerjaan kita, yaitu puasa, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Sya'ban yang hari ini kita berada di dalamnya, yaitu keampunan. Puasa itu dapat menghapuskan dosa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang diterima. Nah, ini harus mesti digarisbawahi. Mesti digarisbawahi. Puasa yang bagaimana? Yang menghasilkan keampunan dosa, yang diterima Allah. Kalau enggak diterima, enggak ada efek apa-apa. Enggak ada yang diterima, dan itu bisa kita rasakan sendiri, diterima atau tidak. Ada perubahan di diri kita pada saat kita menjalaninya dan selesai menjalaninya. Ada. Itu menyangkut dengan masalah amal batin. Terasa memang hati kita udah bersih dari dosa, adapun masih terkotori dengan dosa, hanya kita yang bisa merasakan. Hanya kita. Orang lain kalau seandainya mau menilai, bisa saja penilaiannya itu keliru untuk menilai orang lain. Yang seharusnya masing-masing kita menilai diri kita sendiri dari apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah yang kita lakukan ini makbul insyaallah ataupun belum? Itu perlu kita evaluasi. Ini yang kedua. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis terkait masalah ini, man shoma Ramadan imana. Ini dasarnya. Man shoma Ramadhana imana wahtisaba. Udah sangat familiar di sini di telinga kita. Wa firlahu ma taqaddama min dzambih.
Jadi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, dia melakukannya karena karena keimanannya, karena yakinnya ini perintah dari Allah, bukan karena yang lain, tapi karena Allah, karena perintah Allah, yakin berdasarkan iman, percaya ini perintah dari Allah, wahtisaba. Dan yang kedua, benar-benar si pelaku ini atau si saim yang mengerjakan puasa mengharap pahala hanya di sisi Allah. Mengharap pahala ihtisab, hanya dia mengharap pahala dari apa yang dilakukan di Allah Subhanahu wa taala, hanya pada Allah. Ghufira lahu, diampunilah baginya ma taqaddama min dzambi, apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Tapi ini terkhusus kepada shaghair. Adapun dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa kabair, yang besar-besar, ini disyaratkan taubat secara khusus atas dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seseorang. Umpama dosa meninggalkan sholat, apakah dengan berpuasa ini akan terampuni? Tidak. Adapun dosa meninggalkan puasa di masa lalu, apakah dengan dia berpuasa di bulan Ramadan yang ada di depan ini dapat terampuni dosa 1 bulan sebelumnya? Tidak. Tetapi dengan bertaubat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi, baik dalam meninggalkan perintah ataupun melakukan larangan Allah. Itu maksiat namanya. Bertobat, nggak ada jalan lain. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan si shaim, orang yang berpuasa, dirinya dengan neraka sejauh untuk 1 hari puasa, sejauh perjalanan 70 tahun. Itu 1 hari. Nah, ini juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalikal yaum wajahu 'anil nar 70 kharifa. Ini kata Rasulullah. Siapa saja, kata Rasulullah, yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, dan dia lakukan ini karena Allah, di jalan Allah, benar-benar dibangun di atas keikhlasan, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain, enggak. Hanya mengharap ridha Allah. Illa ba'adallahu bizalik, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya 1 hari menjauhkan dirinya dengan neraka sejauh perjalanan 70 tahun untuk 1 hari. Yang lain bisa dikiaskan sendiri, 2 hari, 3 hari, jauh sekali. Puasa yang bagaimana? Puasa yang diterima. Ini yang harus kita garis bawahi. Puasa yang bagaimana nih? Puasa yang diterima, yang dapat ini semua puasanya diterima Allah. Tapi kalau puasanya ditolak, ini nggak dapat apa-apa kecuali hanya murkanya Allah. Sebagaimana orang sholat, pada ketika sholatnya tidak diterima, dia tidak mendapatkan kecuali murkanya Allah kalau sholatnya tidak diterima, dan tidak memberi efek apapun. Ini sholatnya tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak diterima Allah. Di mana kita lihat dia masih bermaksiat kepada Allah, masih melakukan kemungkaran-kemungkaran terang-terangan lagi. Ini menunjukkan apa? Sholatnya tidak diterima. Kalau sholat sudah diterima, sebagaimana kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah sahib pelakunya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi dia sholat rajin, perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan dia tahu, terus dia lakukan. Bahkan jenis yang sama diulang-ulangi. Nah, ini menunjukkan bahwa sholatnya belum ada efek, belum ada. Begitu juga puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Apalagi ibadah-ibadah yang lain ada kaitannya dengan sholat. Kalau sholatnya belum diterima, yang lain apalagi. Maka baiki dulu sholat, kemudian yang lain akan ikut sendiri. Yang lain akan ikut sendiri untuk terperbaiki, insyaallah. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, apa fadail dari puasa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memasukkan ahlus siyam, orang yang ahli di puasanya. Puasanya dia ahli memang, makbul insyaallah. Baik itu puasa fardu dan puasa sunat, melalui pintu babu Rayyan.
sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad, inna fil jannah baba, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebutkan ataupun yang dikatakan pintu tersebut dengan babu rayyan. Ini khusus hanya ahli puasa yang masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, dan yang lain nggak boleh. Kalau dia nggak masuk ke dalam kategori ahli, dia puasa tapi nggak ahli, puasa hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban. Mungkin dia masuk surga dengan ibadah-ibadah yang lain, spesialnya ada yang lain, nggak puasa. Berarti orang ini nggak masuk melalui jalur puasa. Bisa saja dia melalui babu sholat, adapun babu sedekah, adapun babul jihad, adapun babul birrul walidaini, ada yang lain yang unggul. Yang puasa hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi dia nggak ahli di bidang puasanya, nggak masuk melalui pintu ini. Bisa jadi pintu yang lain. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya kepada Allah, kalau saya Allah, bagaimana nanti di akhirat? Anda, wahai Abu Bakar, boleh masuk surga melalui pintu manapun yang kamu sukai, karena dia ahli semua. Ahli sedekah, dia ahli sholat, ahli siyam, ahli jihad, sehingga semua pintu itu bebas untuk dia. Tapi yang lain ada yang spesial memang. Kalau yang ahli dia di bidang sholat melalui pintu babu sholat, yang ahli dia di bidang shaim ataupun bidang puasa siyam, dia masuk melalui pintu babu rayyan. Yang lain nggak boleh masuk. Ini menunjukkan keistimewaan orang tersebut. Maka minimalnya kita ambil satu, apa, baik itu puasa ataupun kalau puasa kita umpama nggak sampai ke ahli, kita berusaha di sholat nggak sampai, mungkin kita orang yang ada dititip oleh Allah harta, maka kita gunakan itu untuk banyak bersedekah sehingga kita nanti bisa masuk melalui pintu babu sedekah, ahli sedekah. Adapun kita masih punya orang tua hari ini, kedua orang tua masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tua semaksimal mungkin. Kita bisa masuk melalui pintu babul walidaini nanti, birrul walidaini. Jadi ada yang pintu-pintu khusus bagi orang-orang khusus memang. Nah, jadi pintu VIP lah kalau hari ini disebut, orang-orang berkelas. Seperti kita naik pesawat, kan ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi kan. Itu tergantung tiket yang kita pegang. Kalau tiketnya bisnis ya bisnis, kalau tiketnya ekonomi ya di belakang. Tapi juga demikian, mobil juga, bus juga ada yang seperti itu, ada kelas-kelasnya. Masuk surga juga seperti itu tergantung amal. Nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti akan menyeru, aina shaim, di mana orang-orang yang berpuasa dan yang mereka benar-benar puasanya diterima Allah, makbul, dia dapat apa yang Allah janjikan, fayaqumuna, mereka semuanya berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairahu, selain daripada mereka tidak boleh masuk melalui pintu tersebut. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk ahli siyam tadi, ughliqa, pintu surga yang namanya babu rayyan langsung dikunci. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak boleh satupun masuk melalui pintu tersebut kecuali orang tadi. Ini puasa yang berkelas, puasa yang mampu menahan diri bukan hanya dari lapar dan dahaga, bukan imsak perut, tapi imsak lisan. Ini yang sangat berat untuk kita jalani. Imsak lisan berat. Kalau imsak perut dari makan dan minum, anak sekelas SD hari ini kita lihat mampu mereka. Anak SD, anak amin kan, dah sanggup mereka untuk imsak dari makan dan minum dengan alasan puasa. Tapi lisan, pandangan, telinga, sanggupkah kita? Kalau sanggup, ini baru berkelas. Kalau enggak, belum. Apalagi di bulan Ramadan, ada sebahagian di antara umat Nabi Muhammad hari ini ataupun kaum muslimin bisa dikatakan sebagai bulan memperturutkan syahwat ta'am wa syarab, bulan kuliner. Hari ini ada memang, dan ini yang fakta yang kita sampaikan. Apa yang terjadi sebelum Ramadan? Salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas ada 3 saf, masuk Ramadan tinggal 1 saf. Di Masjid Taqwa Peti Gajah juga salat maghrib kalau sekarang ada 2,5 saf, masuk Ramadan hari pertama Ramadan, masuk malam kedua, kan udah buka puasa, tinggal 1 saf, 1,5 saf, udah nggak ada lagi.
Kalau cari dapat. Di mana dapatnya? Di dapur ataupun di meja sedang ini. Nah, kemudian salat di rumah. Nah, ini menunjukkan apa? Puasa tersebut tidak bernilai. Kenapa? Karena kalah pada saat iftar. Allah sudah mengizinkan untuk kita. Disitulah nilainya. Allah ingin lihat apa yang kita utamakan. Walaupun memang kita nggak boleh sholat dalam keadaan sangat lapar, dikhawatirkan nanti nggak khusyuk, ya kan? Tetapi boleh ya kita cicipi beberapa suah, adapun beberapa biji kurma sudah terisi, minum sikit, berangkat ke masjid. Adapun langsung buka puasa di masjid. Usahakan jangan sampai masbuk takbiratul ihram, itu baru puasa berkelas. Tapi kebanyakan hari ini, walaupun nggak semuanya, kebanyakan lah. Datang ke masjid, imamnya sudah selesai 1 rakaat, adapun sudah selesai 2, adapun sudah selesai 3. Bahkan ada jamaah yang sampai masjid, imamnya sudah salam. Tadinya di mana dia? Kalau memang benar-benar uzur itu lain. Mungkin ke WC karena perutnya, itu juga dari makanan tadi. Maka kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah, sebenarnya puasa ini sangat menyehatkan, nggak merusak. Rasulullah, kalau kita lihat ini sunnah, maka kalau kita mengklaim diri kita ini sebagai ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, ikuti semuanya secara komplek. Jangan hanya di bagian-bagian tertentu saja kita sunnah. Di bagian-bagian yang nggak sependapat dengan keinginan kita nggak sunnah. Yang nggak sependapat, nggak boleh. Jadi sunnahnya di mana? Ya kan? Bil kuliah, secara keseluruhan kita ikuti. Pada saat iftar, ada sunnah Nabi. Gimana sunnah Nabi pada saat iftar? Ikuti beliau. Pada saat sahur, bagaimana sunnahnya Rasulullah pada saat beliau sahur? Ada, ikuti beliau. Itu baru puasa berkelas. Jadi bukan memperdulikan syahwat ta'am wa syarab. Apalagi hari ini, banyak sekali jenis makanan beragam, ya kan? Bermacam-macam. Dan terkadang kita nggak paham kalau makanan ini dengan yang ini dicampur, ini ada dampak buruknya. Karena kita bukan ahli medis. Terkadang ada. Sebenarnya minuman ini dengan ini nggak boleh dicampur. Kalau campur langsung bermasalah. Orang sehat pun bermasalah. Apalagi yang nggak sehat. Udah kena lambung, katakanlah. Makanya pada saat buka bagusnya ambil satu jenis saja. Sebagaimana Rasulullah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Rutabat. Beberapa butir kurma basah yang masih lembek. Fa'ilam takun rutabat. Jika beliau tidak mendapatkan, artinya tidak dibuat persediaan, enggak. Rasulullah enggak pernah membuat persediaan untuk berbuka. Enggak seperti kita sekarang. Kita mondar-mandir ke pasar, bahkan semua lorong kita masuk untuk survei dulu. Kemudian baru beli, survei dulu, baru beli. Ini ada pesanan istri, pesanan anak, semuanya dibawa. Ya, ini banyak memang kita lihat. Apalagi ada yang bilang kayak gini, 11 bulan kita udah mencari rezeki, 1 bulan kita habiskan. Siapa suruh? Contohnya dari mana? Di belah bulan kada dapat, di bulan dapat habis. Tahu juga. Kalau dihabiskan untuk berinfak, ya silakan bismillah. Tapi kalau hanya untuk memperdulikan syahwat, terkadang pada saat tiba waktu buka dan selesai sholat maghrib, bahkan pulang dari sholat tarawih, semua yang sudah ada itu pun nggak bisa dihabisin. Akhirnya ke belakang buah tabzir. Dipaksa makan pun salah. Tayang katakannya ada paju huju menjelik ada. Beh puasa dan rumah sakit. Kena gula. Ya, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini perlu. Jadi puasa ada tuntunan dari Rasulullah SAW, baik dalam iftar dan juga dalam kita bersahur dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Jika kita benar-benar mengikuti sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah, kita dapat nilai full, pahalanya penuh. Tapi kalau enggak semuanya kita ikut, nah ini ada pemotongan nilai, pemotongan pahala ada. Makanya enggak sama, walaupun durasi waktu dari fajar, keluar fajar atau subuh sampai azan maghrib, kita sama mendapatkan berapa, 13 jam sekian menit, sama kita. Tapi pahalanya belum tentu sama. Sama seperti juga sholat. Sholat isya kita 4 rakaat, masing-masing kita 4 rakaat, tapi nilainya belum tentu sama. Ini yang Allah lihat, adapun nilainya itu ada di kualitasnya.
bukan di kuantitas. Kalau jumlahnya sama memang, tapi kualitasnya belum tentu sama. Maka yang Allah lihat di sini. Pada saat kita sholat, kalbunya kemana, hatinya di mana, apa yang dia ingat, khusyuk atau enggak. Ya kan? Kadang-kadang khusyuknya 2 rakaat enggak khusyuk. Begitu juga puasa. Kadang-kadang separuh hari masih aman, separuh hari yang setelah sholat zuhur dia udah bermasalah, kan bisa. Jadi di situ ada pemotongan-pemotongan. Sudah. Kemudian syarat dalam berpuasa enggak banyak. Kalau perempuan suci daripada haid dan nifas, dan yang kedua niat. Kalau untuk kita semua yang laki, syarat puasa cuma hanya satu, niat di waktu malam. Niat di waktu malam itu sebagai syarat untuk sahnya puasa. Dan yang paling sempurna dalam hal ini, di malam pertama Ramadan kita niatkan puasa Ramadan untuk 1 bulan. Di malam pertama niatkan puasa Ramadan yang kita sudah berada di dalamnya di malamnya sebelum adzan subuh. Di malam pertama Ramadan sebelum adzan subuh kita niatkan dengan kalbu kita, dengan hati kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Terkadang ada malam-malam yang kita enggak kebangun sahur. Enggak kebangun sahur. Tidurnya katakanlah jam 10 ataupun jam 11 malam. Rencana bangunnya jam 4, tapi seisi rumah kita dan seisi rumah enggak ada yang terbangun untuk sahur. Pas bangun adzan subuh. Kan enggak ada sahur, enggak ada niat untuk puasa besok. Maka niat yang di malam pertama tadi ini sudah include semua, termasuk malam-malam yang kita enggak sahur. Cuman kalau seandainya di malam-malam yang kita ada bangun sahur, kita bangun sahur untuk sahur, diniatkan lagi. Sebenarnya pada saat kita bangun untuk makan sahur sudah ada niat puasa besok, itulah niat. Jadi enggak perlu diucapkan lagi nawaitu shauma ghadin, enggak perlu. Di hati kita sudah ada pada saat bangun untuk makan sahur, tujuannya apa? Puasa besok, itu niat. Enggak perlu lagi diucapkan kalimat nawaitu shauma ghadin hingga akhirnya, enggak perlu. Ini syarat sah puasa. Al-amalu binniyat, semua amalan itu disertai dengan niat. Kemudian rukun puasa. Nah, puasa itu ada rukun sama seperti sholat. Kalau sholat rukunnya ada 13 ataupun 14. Dan 13 14 itu tergantung hitungan. Tapi yang jelas semuanya itu sama. Ada yang menghitung rukun sholat itu 17, enggak masalah. Yang penting dapatnya sama semua. Ya kan? Yang menghitung 13 itu enggak dimasukkan tartib. Yang hitung 14 ada tartib, kemudian tumaninah yang hitung 17. Banyak tumaninah sampai 17. Intinya sama dari takbiratul ihram sampai salam. Enggak ada yang kurang. Enggak ada yang lebih. Untuk puasa cuma satu. Apa rukunnya? Imsak. Dari apa yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan minum sengaja batal puasa. Kalau enggak sengaja aman. Kita makan, enggak tahu kita sedang berpuasa. Selesai makan baru ingat, enggak masalah, itu rezeki. Tapi jarang dapat. Jarang, mana ada. Seumur hidup enggak dapat 1 kali. Karena Allah langsung mengingatkan kita. Begitu juga minum. Nah, kecuali orang-orang yang enggak serius puasa bisa jadi. Tapi yang serius pasti ingat. Kalau seandainya lupa, enggak ingat, makan, pas ingat kita sedang berpuasa, berhenti, enggak masalah. Dan menggauli istri juga dapat membatalkan puasa. Menggauli istri dapat membatalkan puasa. Yang lainnya enggak ada, kecuali murtad, itu dapat membatalkan puasa. Muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Cuma itu yang dijaga. Ringan sekali, gampang, mudah. Tapi menjaga puasa supaya puasa itu selamat dari hal-hal yang membinasakan pahalanya, ini yang agak sedikit berat. Enggak berat, sedikit berat. Imsak lisan, imsak pandangan, imsak telinga, bukan yang tadi. Itu rukun puasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam kita berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa fardu, sama. Cuman yang membedakan kalau puasa sunnah boleh niatnya di waktu pagi. Tapi ini kasusnya seperti ini, sebagaimana di Rasulullah pernah kejadian. Beliau pada saat pulang ke rumah, beliau bertanya kepada Aisyah,
ada makanan yang bisa dimakan? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kalau tidak ada, saya puasa. Rasulullah melanjutkan imsaknya dari subuh belum makan apa-apa. Rasulullah langsung meniatkan untuk puasa pada hari tersebut. Ini bukan berarti Rasulullah berpuasa pada saat enggak ada makanan di rumah, bukan itu maksudnya. Tapi untuk memberitahukan kepada kita untuk puasa sunat. Apabila dari keluar fajar adzan subuh kita belum makan dan minum apa-apa, umpama sampai jam 10, ada niat kita di jam 10 untuk puasa, bismillah. Itu maksudnya, bismillah. Sebelum tergelincir matahari. Tapi kalau setelah tergelincir matahari nggak boleh lagi. Ini untuk puasa sunnah. Kalau puasa fardu nggak boleh. Tetap mengikatkan niat, menjatuhkan niat, mentabyidkan niat di waktu malam sebelum adzan subuh. Untuk tabyidkan niat untuk puasa fardu, baik puasa qadha termasuk puasa Ramadan, adapun puasa nadar, adapun puasa yang lainnya, yang fardu sifatnya. Ini beda. Itu yang membedakan antara puasa sunat dengan puasa fardu. Tentang yang lain sama semua. Puasa sunat disunahkan juga makan sahur, sama seperti puasa fardu. Dan sahur yang paling bagus adalah kurma. Kalau sahur, apa sahur, makanan sahur yang paling bagus? Rasulullah katakan, nikmas sahuril mukmin tamaru. Sebaik-baiknya sahur orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kurma. Doa ini nggak ada alasan, ada kurma. Kalau dulu nggak ada memang, karena aksesnya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mudah, kapan perlu langsung bisa dikirim. Kalau dulu mana ada transportasi yang seperti sekarang mudahnya kan. Tapi untuk sekarang cobalah, walaupun kita yang lain makan nggak masalah, nasi makan, kurma juga makan, tapi porsinya dijaga, jangan berlebihan, karena Allah nggak suka. Kulu wasyrabu wa la tusifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, hatta di masalah makan dan minum, walaupun itu halal, walaupun itu mubah, nggak boleh. Kalau udah memaksakan diri, padahal kan ada kata sebagian saudara-saudara kita, perutnya nggak bisa perutnya nggak bisa nampung lagi, tapi lisannya, lidahnya masih mau. Ya perut hana apa itu hana liangin, ruang angin udah nggak ada lagi, udah penuh, udah full. Nah, tapi lisannya masih. Ini bagaimana? Haram hukumnya. Hukumnya haram nih. Ini udah sampai berharap. Kenapa haram? Karena merusak jasadnya, merusak dirinya. Itu haram. Jadi ada batas. Jadi enggak istilahnya suka-suka kita lah, enggak. Agama ini ada aturan mainnya. Hatta masalah makan minum. Nah ini. Kemudian di makan sahur ada berkahnya. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahannya. Nah, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Walaupun sahur yang kita makan ataupun yang kita minum tidak banyak. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, tasaharu walau bijur'atin ma'i. Jadi nggak ada alasan. Bersahurlah kalian walaupun dengan hanya seteguk air, nggak banyak. Udah sah itu, udah dapat pahala, udah ada berkahnya. Sudah sempurna puasa. Dan puasa yang ada sahurnya ini sebagai indikator ataupun sesuatu yang dapat membedakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Jadi di zamannya Rasulullah SAW orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, tetapi puasa mereka sahurnya tidak. Mereka nggak makan sahur. Dan di awal puasa kita pun nggak ada sahurnya di awal. Kemudian ini dirubah. Ada sahur. Awalnya nggak ada. Kapan makannya? Setelah azan maghrib sampai azan isya. Kemudian ada kasus. Jadi salah seorang sahabat bersama keluarga pada saat iftar mereka nggak ada makanan dan minuman yang bisa digunakan untuk berbuka. Dan mereka adalah pekerja keras di siang hari ataupun di pagi hari bekerja. Akhirnya karena lemah tertidur. Setelah sholat maghrib mereka tertidur. Pas jaga waktu bukanya nggak boleh lagi. Udah masuk waktu imsak. Azan isya udah masuk waktu imsak. Maka turunlah ayat.
Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad summa atimus siyam ilal laili. Makan dan minum hingga nyatalah bagi kalian benang yang putih daripada benang yang hitam. Benang yang putih maksudnya fajar shadiq, benang yang hitam fajar kadzib. Summa atimus siyam ilal laili, kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Artinya bulatan matahari sampai tenggelam semuanya, masuknya waktu iftar. Kapan masuknya waktu iftar? Pada saat muazin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak perlu diganti dengan waktu buka ini dengan yang lain. Terkadang ada sebagian tempat memang ada namanya surunai. Kalau dulu di kitab ada bedu, bedu di nampung bedu boleh. Kemudian baru beberapa menit setelahnya baru azan. Dibuat spasi antara iftar buka puasa dengan azan. Ini nggak ada tuntunan. Jadi azan. Jadi muazinnya minum 1 teguk, adapun makan sebutir kurma, adapun 3 butir kurma langsung azan. Jadi enggak ada spasi antara azan dengan iftar. Iftar itulah waktu azan. Summa atimus siyam illal laili. Kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Kapan malam? Matahari sudah benar-benar tenggelam, bulatannya sudah benar-benar tenggelam, sudah masuk. Kemudian waktu iftar. Kita pun dianjurkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Waktu iftar. Waktu iftar ikuti beliau. Dengan apa beliau? Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, beliau berbuka dengan menghisap beberapa hisapan air, bukan meneguk dengan membuka kerongkongan selebar-lebarnya, enggak. Tapi dimasukkan air ke mulut, sudah sampai di mulut baru dihisap pelan-pelan. Jadi masuk ke perutnya dalam keadaan pelan-pelan. Jadi saraf-saraf yang ada di lambungnya, di kerongkongannya kena semua. Sampai 3 kali hisap minimalnya Rasulullah lakukan. Sehat. Jadi organnya nggak ada yang rusak Rasulullah. Rasulullah enggak ada penyakit lambung, padahal makannya enggak teratur. Rasulullah enggak teratur makannya, tapi beliau enggak kena lambung dan enggak ada penyakit-penyakit dalam lainnya, enggak. Begitu sehatnya beliau. Padahal beliau sering lapar, sering kali lapar, tapi sehat. Nah ini. Kemudian di saat kita sedang berpuasa, memperbanyak amal-amal kebaikan, seperti baca Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan pun dianjurkan untuk kita gemar berinfak, bersedekah, memperbanyak infak. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena nilainya di bulan Ramadan ini agak beda lah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan penuh dengan dimana Allah memerdekakan dengan jumlah yang tidak sedikit hamba-hambanya yang sebelumnya namanya sudah dicatat di pintu-pintu neraka, kemudian dihapus dan namanya dicatat di pintu-pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Maka sangat hina orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, selesai Ramadan dia tidak tercatat sebagai orang yang mendapat keampunan insyaallah. Ini manusia yang paling hina dalam pandangan Allah. Enggak ada yang lebih dari itu. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dia ada di dalamnya, tetapi setelah Ramadan berakhir namanya tidak tercatat sebagai orang yang mendapat keampunan insya Allah. Ini manusia yang paling hina dalam pandangan Allah, walaupun di pandangan manusia dia enggak, tapi tinjauannya ini pandangan Allah gimana. Kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, nah ini hamba tersebut tempatnya nanti di neraka. Tapi kalau Allah memuliakan seorang hamba, ini menunjukkan Allah ridha kepada hamba tersebut sehingga Allah memuliakan, maka tempatnya di surga. Ini yang membedakan antara dua manusia yang tadi, yang menerima ataupun yang mendapatkan keampunan dengan yang tidak mendapatkan keampunan. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebagaimana yang sudah disampaikan tadi itu mudah sekali untuk kita ingat. Makan minum secara sengaja, hubungan suami istri, muntah secara sengaja, dan termasuk murtad. Yang lain enggak. Terkadang ada hari ini orang yang menganggap batal puasa dengan hanya mencongkel kotoran-kotoran yang ada di hidung, enggak. Dengan pemahaman memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka itu batal puasa. Ataupun gini-gini batal, enggak. Tapi banyak orang yang berpaham kalau gini-gini batal. Kamu udah batal puasa, kenapa? Karena memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Maksudnya memasukkan makanan dan minuman ke sini sengaja, masuk ke sini, ini rongga terbuka. Ini yang batal puasa. Yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada insya Allah jam berapa?
Jadi ada sebuah titipan pertanyaan dari jamaah ataupun dari BKM tentang sebuah masalah ataupun sebuah kasus di kita ini. Kan ada beberapa waktu yang lalu orang ataupun jamaah yang kehilangan duit, kemudian duit tersebut sudah dikembalikan oleh yang ngambil, dan amanah tersebut sudah dititipkan ke BKM pengurus. Namun dalam hal ini pengurus masih ragu bagaimana cara untuk mengembalikan uang tersebut karena nggak tahu pemiliknya yang jelas berapa. Jadi BKM ataupun pengurus meminta saya untuk memberikan sebuah pencerahan ataupun penjelasan terkait masalah tersebut. Jadi singkatnya gini, Rasulullah pernah mengatakan gini untuk sebuah kasus, dan hadis ini, al-bainatu alal mudai wal yaminu ala ma'angkara. Jadi orang yang mengklaim ataupun yang mendakwakan sesuatu, dia mesti menghadirkan saksi. Bainah, al-bainatu alal mudai, orang yang mengklaim ataupun yang mendakwakan sesuatu ada di orang lain, dia mesti menghadirkan saksi. Kemudian wal yaminu ala ma'angkara, orang yang mengingkari, dia mengingkari dengan sumpah. Contoh gini, seseorang menuduh ataupun ialah mengatakan bahwa dia punya uang di Pulan, tapi buktinya nggak ada. Kalau sekarang mungkin kue sanksi ataupun saksi berupa orang lah, 2 orang saksi ataupun kue sanksi, nggak ada. Ini bainah namanya, al-bainatu alal mudai. Dan hakim menuntut saksi, saksinya ada. Kamu mengatakan kamu punya uang di Pulan, diambil, dicuri ataupun dipinjam ataupun diutangin, apapun lah, ya kan? Maka si yang mudai ini menghadirkan saksi. Jika nggak ada orang yang dituduh tadi ataupun yang tertuduh, dia untuk selamat daripada klaim orang ini, dia bersumpah, demi Allah si Fulan nggak ada duit di saya sekian. Nah, ini dasar yang ada. Kemudian di kasus kita ini uangnya ada, nominalnya sekian. Kemudian orang yang kehilangan bukan 1-2 orang. Jadi yang dikhawatirkan pada saat kita buat pengumuman di masjid, siapa-siapa yang merasa kehilangan di Bekasi Honda uang, maka cobalah untuk menjumpai pengurus Pamah. Datang, Pak Ustaz, adapun Imam Syekh, adapun ketua BKM, saya ada kehilangan sekian, saya ada kehilangan sekian, saya ada kehilangan sekian. Sehingga yang mengatakan itu ada beberapa orang Pamah yang nominalnya sudah lebih daripada apa yang dititipkan tadi. BKM Pamah hanya menerima 2 juta, sementara orang yang mengaku sudah 4 juta. Ini masalah, problem. Jadi kalau udah seperti ini yang pertama patut disurgai. Orang yang mencuri tadi mungkin dia tidak mengembalikan semuanya sampai 4 juta. Ini bisa. Ataupun kemungkinan yang kedua, ya kan? Ada yang berbohong di antara yang mengaku tadi. Umpama ada 4 orang, saya 1 juta, saya 1 juta, 4 orang 4 juta. Sementara uang yang kita terima hanya 2 juta. Jadi nggak cukup 2 juta. Nah, maka bagaimana caranya untuk mengisbatkan apa yang apa yang didakwakan tadi? Karena saksinya nggak ada, saksi kan nggak ada, bainah nggak ada, orang hilang tadi nggak ada bainah, nggak ada saksi dia. Jadi bagaimana caranya? Kita sumpahin orang tersebut. Berani dia sumpah? Orang yang mengatakan saya ada kehilangan 1 juta. Nah, dengan mengatakan demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, saya ada kehilangan 1 juta di bagasi motor saya di tanggal sekian, bulan sekian. Demi Allah dia bersumpah, udah 1 orang. Kemudian yang 3-nya juga berani sumpah, sehingga 4 orang itu sudah mengisbatkan haknya dengan sumpah. Sementara uang yang ada di kita 2 juta. Kalau kita kasih ke 2 orang, yang 2 orang lagi nggak ada, nggak dapat dia.
Jadi bagaimana caranya kalau mereka terima ini? Kalau mereka terima, kita kan sedang sedang mengadili lah. Kalau mereka terima, untuk masing-masing mereka dapat 500. Itu. Yang nggak boleh uang tersebut langsung diambil, masukkan ke kotak amal masjid, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali udah ada izin dari orang-orang yang kehilangan tadi. Semua mereka udah ada izin. Semua uang tadi supaya kita nggak memperdebatkan lagi masalahnya, semuanya masukkan ke masjid. Ridha semua, nggak masalah. Tapi kalau nggak ridha, mesti dikalkulasi seperti tadi. Jadi masing-masing mereka dapat 50%. Kalau kejadiannya seperti tadi. Kalau dikasih kedua orang, yang 2 orang sisanya nggak dapat apa-apa deh. Masalah. Nah, ini cara untuk kita selesaikan. Cara untuk kita selesaikan. Kalau seandainya kejadiannya seperti tadi. Kalau uang yang kita terima amanah ini, kemudian orang yang mengaku sesuai, kasih terus. Kalau memang dia berbohong, urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Kita prasangka baik aja. Tapi syaratnya kalau meragukan, sumpahin. Berani sumpah? Berani. Jadi dia mengisbarkan haknya dengan sumpah. Dengan sumpah. Kalau udah berani sumpah itu kasih terus. Ini seperti kasus kan? Saya pernah dulu mengenali sebuah kasus gini. Seorang suami meninggal. Istrinya mengatakan ke kami sebagai orang tua pada saat mengadili, pada saat membagi harta faraid. Istrinya bilang, suami saya pernah ngutang ke saya 8 manyam emas. Kami minta bukti. Karena orang yang meninggal ini nggak ada ahli waris kecuali walinya. Karena orang yang meninggal ini nggak ada anak. Jadi walinya adik dan abang keluarga daripada si mayit. Jadi si perempuan ini mengatakan suami saya pernah hutang ke saya mahar jelame 8 manyam sampai sekarang belum dibayar. Ada buktinya? Kami minta bukti. Wedansi boleh, kemudian orang pun boleh yang berani sumpah untuk mengisbarkan haknya 8 manyam. Ternyata ibu itu nggak berani dia. Jadi wali-wali ini dia pun nggak tahu persis. Karena bilang si ibu ini, saya bersama suami, itu apa kue tadi dan segala macam. Enggak masalah, Bu. Ibu berani sumpah untuk mengisbatkan mahar yang 8 ataupun emas yang 8 manyam tadi. Kalau berani, ibu ambil dari harta orang yang meninggal ini yang seukuran 8 manyam, ini milik ibu. Tinggal bersumpah. Demi Allah, suami saya pernah berhutang ke saya sejumlah 8 manyam emas. Selesai. Dan wali ini pun sudah terima karena ini hukum Allah. Karena Allah yang sudah putuskan seperti ini. Enggak berani dia. Ini terindikasi bisa saja bohong. Nah, kalau orang udah berani sumpah, ini berani betul orangnya. Sumpah bohong maksudnya. Kalau orang udah berani sumpah bohong. Nah, ini lawannya siapa? Allah. Dengan siapa dia berurusan? Dengan Allah. Hati-hati untuk mengisbat yang bukan haknya dengan sumpah. Nah, dengan dia menggunakan Allah ataupun Allah dijadikan sebagai urdhahnya, sebagai tujuannya. Hati-hati, Allah murka. Tapi kalau sumpahnya hak, silakan. Kalau benar, untuk apa takut? Kalau memang benar, untuk apa takut? Malah kita dikasih pahala sama Allah. Itu bagian daripada ibadah. Kan? Kalau benar. Tapi kalau bohong, jangan. Hati-hati. Nah, masalah ini juga seperti itu. Kalau ada yang mengaku, kita meragukan orang tersebut. Kita tuntut dia, berani Bapak untuk bersumpah dengan nominal yang Bapak sebutkan? Berani. Sumpah terus. Semua berani, nominal enggak cukup. Nah, kita sepakati, ini dapatnya 50% masing-masing. Karena dari yang bersumpah bisa jadi ini yang mencuri tadi pada saat dia mengembalikan enggak semuanya. 50% yang dikembalikan, 50% ya enggak mengembalikan lagi. Bisa jadi kasusnya seperti itu. Nah, masih ya? Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.